Cilacap terkini, Ekanto Wahyuning Santoso, LSM Seroja, dicari sosok Sekda Sekwan ideal di Kabupaten Cilacap, Trusur Cilacap. Menanggapi akan dilaksanakannya bidding Sekda Sekwan di Kabupaten Cilacap, LSM Seroja, LSM yang bergerak di bidang sosial, kesehatan, dan kebijakan publik di Kabupaten Cilacap menanggapi serius berkaitan dengan sosok ideal calon Sekda dan Sekwan di Kabupaten Cilacap. Beberapa nama beredar di masyarakat berkaitan dengan Sekda dan Sekwan. Dr. Elisat Moko Danardono, PJ Sekda Cilacap Ferry Adidharma, Kepala BPM PTSP Kabupaten Cilacap Anissa Febriana, Kepala Disduk Capil Luhur Satrio Muksin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Bambang Tujiatno, Kepala Dinsos PPPA dan KB Kabupaten Cilacap Dr. Ikhlas, Direktur SUD Cilacap, dan Arida Puji Hasuti, Kepala Bapenda Kabupaten Cilacap, dan beberapa tokoh pejabat di Kabupaten Cilacap yang berpeluang untuk menjadi Sekda atau Sekwan di Kabupaten Cilacap. Bagaimana pendapat Ketua LSM Seroja Kabupaten Cilacap Ekanto Wahyuning Santoso berkaitan dengan bidding Sekda dan bagaimana sosok ideal yang dicari oleh Kabupaten Cilacap, Trusur Cilacap? Baik, terima kasih Mas Ani. Betul, saya mendengar bahwa dalam waktu dekat akan ada proses Sekda, proses seleksi Sekda dan Sekretaris Dewan atau Sekretaris DPRD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cilacap. Yang pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa Sekda dibutuhkan saat ini, ditunggu saat ini oleh masyarakat, oleh seluruh pegawai ASN, oleh bupati itu sendiri. Karena itulah yang punya kepentingan terhadap Sekda. Masyarakat membutuhkan Sekda definitif yang bisa bekerja, yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Tentunya orangnya juga fleksibel, profesional, tidak kaku, ya, bisa komunikasi dengan sangat baik dan menguasai segala masalah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang dampaknya tentunya positif maupun negatif terhadap masyarakat. Yang punya kepentingan kedua adalah pegawai, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, baik itu staf sampai dengan pejabat. Karena mereka tentunya juga bisa melihat figur A akan begini sifatnya, figur B begini sifatnya, dan sampai dengan seterusnya. Karena kita tahu semua bahwa calon Sekda pasti dari pejabat struktural, khususnya dari eselon 2 atau JPT Pratama, sehingga hampir seluruh kalangan ASN pemerintah Kabupaten Cilacap akan paham betul figur-figur satu persatu dari figur-figur yang ada besok yang muncul menjadi calon Sekda. Yang kedua yang membutuhkan Sekda adalah bupati. Bupati membutuhkan partner kerja, ya, partner kerja yang kreatif, ya, yang mempunyai inovasi tinggi sehingga beban kerja yang ada di bupati sebagian besar atau paling tidak sebagian itu bisa ditanggulangi oleh Sekda tanpa harus sedikit-sedikit melaporkan ke bupati atau sedikit-sedikit ini perintah bupati, sehingga kalau hal itu terjadi kembali lagi bupati akan terbebani. Apa artinya bupati ada Sekda kalau sedikit-sedikit semuanya akhirnya kembali kepada bupati? Itu berkaitan dengan Sekda. Nah, berkaitan dengan Sekwan, perlu difahami selama ini bahwa orang berpikiran Sekwan adalah staf daripada ketua DPRD atau pimpinan DPRD. Sepemahaman saya, rumpun daripada sekretaris dewan atau sekretaris DPRD adalah eksekutif. Rumpun eksekutif yang ditugaskan melayani legislatif. Sehingga pimpinan langsung dari seorang sekretaris DPRD atau sekretaris dewan adalah bupati, bukan ketua DPRD, bukan anggota DPRD. Itu hierarkinya menurut pandangan saya seperti itu. Karena selama ini ada pandangan yang salah bahwa Sekwan adalah pegawai DPRD. Betul, Sekwan ditempatkan, ditugaskan di lingkungan pemerintahan atau di lingkungan
lembaga DPRD. Namun sekali lagi, sekretaris dewan dan jajaran di bawahnya adalah rumpun eksekutif yang ditugaskan di lembaga DPRD. Sehingga pimpinan langsung seorang sekwan atau sekretaris DPRD, sekali lagi Bupati Cilacap, dalam hal ini adalah Mas Bupati Samsul Aulia Rahman. Tentang figur di dua tempat ini, saya pikir sudah banyak beredar ya figur-figur yang ada. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Belum tentu figur yang saya anggap layak besok juga mendaftarkan. Saya nggak tahu gitu. Walaupun saya berusaha untuk mendorong, menyampaikan bahwa sebaiknya seluruh pejabat eselon 2 yang memenuhi syarat, yang memenuhi ketentuan yang berlaku, ketentuan yang ada, sebaiknya semua ikut mendaftarkan sebagai seorang sekda maupun sekwan, sehingga nanti akan hilang kesan-kesan politisasi ya, kesan-kesan politisasi oleh siapapun dalam kegiatan proses seleksi sekda maupun sekwan. Dan kami berharap setelah nanti proses sekda maupun sekwan selesai, kita mulai berkonsentrasi lagi bersama-sama antara pemerintah, antara dewan dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat, sehingga kita akan memandang ke depan untuk kepentingan dan kebaikan kebesaran Cilacap di masa-masa yang akan datang. Kita dukung bupati yang ada saat ini, wakil bupati yang ada saat ini untuk berkonsentrasi bekerja memperbaiki Cilacap, tentunya dengan dukungan sekda definitif dan sekwan definitif. Demikian, Mas.